Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersua kembali Renungan Pagi Forum Komunikasi Remaja Muslim di edisi hari Selasa 3 Oktober 2023 yang pasti hanya di Mata FM Tasikmalaya. Setiap pagi saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan afiat, sehat dan produktif dengan kebaikan dan amal soleh, sehat yang digunakan untuk menghasilkan pahala. Ni'matani maghbubun fihima kafir minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena, tertipu dengan dua nikmat tersebut, as-sihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu. Hari ini kita sehat, alhamdulillah, biidznillah, dan kita punya waktu juga, alhamdulillah. Kita gunakan kesehatan dan waktu kita untuk kebaikan. Maka bentuk syukur yang paling utama adalah menggunakan nikmat dalam ketaatan. Al-ijtihadu fi badut ta'ah. Maka efeknya apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat buat kalian. Wala in kafartum inna azabil syadid. Tapi kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, maka di pagi ini kita akan berdiskusi, berbincang tentang ciri-ciri kesuksesan yang sejati. Setiap orang pasti ingin sukses, tiap orang pasti ingin berhasil. Walaupun definisi atau makna sukses tidak ada yang saklek ya, tiap orang beda-beda ya. Mungkin sukses menurut seorang guru seperti ini, namun akan berbeda arti sukses menurut seorang karyawan. Sukses seorang karyawan bagian misalnya di middle, di top, dan di low itu akan berbeda-beda. Tiap orang bebas, silahkan mendefinisikan makna sukses secara masing-masing, silahkan. Hanya ada satu mungkin semacam semacam pengikat ya, pengikat bahwa secara substansi sukses itu adalah ketika apa yang diharapkan bisa terwujud, apa yang diinginkan, dicita-citakan bisa terwujud. Itu makna sukses secara substansi dalam setiap profesi. Ya, pelajar, guru, pengusaha, mubalik, ya, kemudian juga ibu rumah tangga, anak, seorang ayah, dan sebagainya, itu bisa mengacu bahwa sukses itu ketika apa yang diharapkan, diinginkan, dicita-citakan bisa terwujud. Nah, tentunya ada semacam indikator ya, indikator atau instrumen lah, katakan begitu ya. Bagaimana sih orang-orang yang kelak akan sukses secara sejati tentunya ya. Nah, ada banyak hal yang disampaikan oleh Al-Quran,
oleh al-hadis, oleh para ulama. Pertama-tama kita akan coba lihat pendapat seorang ahli tasawuf dalam kitab Al-Hikam. Siapa dia? Yes, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya pernah menyampaikan, min alamatin nujhi fin nihayah arju'u ilallahi fil bidayah. Di antara alamat-alamat, di antara ciri-ciri kesuksesan di akhir perjuangan, di akhir perjalanan nanti, arju'u ilallahi fil bidayah, kembali kepada Allah di permulaan. Ini menyeratkan bahwa sebelum kita berikhtiar, sebelum kita beramal, sebelum kita berusaha, apapun usahanya yang penting halal, thayyib, maka sebelum kita mengupayakan hal tersebut, kembali dulu kepada Allah. Kira-kira maknanya apa ya maknanya? Maknanya bisa bahwa sebelum kita ikhtiar, sebelum kita berusaha, lapor ke Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, lapor ke Allah. Kembalikan, ya Allah, hari ini saya akan berikhtiar. Hari ini saya akan berusaha sebagaimana yang Engkau telah perintahkan. Hamba serahkan urusan hamba ini kepada Engkau. Nah, itu. Jadi akad di awal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan sebelum kita melangkahkan kaki, sebelum kita berusaha, serahkan urusan ini kepada Allah. Dan ini tawakal itu di awal sebelum kita berusaha. Kita mungkin ya, banyak yang tawakal itu adalah pasrahlah. Sudah habis-habisan, sudah berusaha, sudah menanamkan modal cukup besar, sudah habis waktu, sudah habis tenaga. Ternyata hasilnya nihil. Apa yang kita lakukan? Kita ucapkan, ya sudahlah, tawakalkan aja sama Allah. Tawakalkan ke Allah. Nah, tawakal itu dimaknai menyerah, ya kawan-kawan. Padahal tawakal bukan menyerah. Ya, tawakal bukan pasrah. Udahlah, tawakal ke Allah, enggak. Tapi tawakal penuh energi, tawakal penuh dengan gairah, tawakal penuh dengan kerja keras. Maka tawakal itu bukan di akhir, tapi tawakal cenderung kita aktifkan di awal perjuangan. Sebelum berangkat, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini kemudian dimanifestasikan dalam sebuah doa yang Rasul ajarkan sebelum Anda keluar rumah. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Perhatikan doanya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Sebelum kita berangkat, sebelum kita berusaha, kita berikhtiar, sebelum kita beraktivitas, doa pertama adalah tawakal pada Allah. Maka ini semacam afirmasi, ya, bahwa tawakal itu di awal. Tawakal itu cenderung di awal. Akadkan pada Allah, ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Nah, selanjutnya silakan doa yang lain. Bimbing hamba dalam aktivitas hamba. Berikan kemudahan, kekuatan, kesabaran. Berikan keberhasilan. Nah, gitu ya. Di awal kita lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya pahami dari ucapan Ibnu Athaillah, min alamatin nujhi fin nihaya arju'u ilallahi fil bidayah. Di antara
ciri sukses di akhir perjuangan adalah kembali kepada Allah di awal perjuangan, di awal usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai daya pengungkit, dongkrak. Ya. Nah, dongkrak itu kita tanamkan di awal sebelum ikhtiar. Maka saya memahami kenapa Allah memerintahkan kita untuk bangun malam. Ya, bangun sepertiga malam terakhir. Kalau dikaitkan, ini adalah satu di antara daya ungkit. Ya, daya ungkit sebagai mengikhtiarkan min alamatin nuji fi nihayah arruju'u ila bidayah. Ciri sukses itu adalah kembali kepada Allah di awal perjuangan. Nah, awal perjuangan itu kapan? Pagi hari, dini hari. Maka dini hari kita harus punya daya ungkit. Kita harus punya tanda kutip ya amalan yang bisa mengangkat doa kita, mengangkat ikhtiar kita. Karena doa kita akan terangkat dengan apa? Dengan amalan. Doa kita akan Allah ijabah dengan apa? Dengan amalan. Fal yu'minu bi wa yastajibu li, kan begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa hambaku jika dia berdoa. Tapi syaratnya apa? Fal yu'minu bi, ya, fa yastajibu li wa yu'minu bi. Penuhi dulu perintahku, berimanlah kepadaku. Kan begitu. Maka di awal sebelum kita beranjak, kita harus punya amalan sebagai daya ungkit keberhasilan kita. Di antaranya adalah amalan di awal hari itu salat tahajud. Wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara malam itu gunakan sebagian waktu untuk bertahajud. Sebagian waktu. Wa minal laili, dari sebagian malam bertahajudlah. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu maqaman mahmuda, di posisi yang terpuji, ya, di positioning yang tinggi, gitu. Dan ini kemudian ngait lagi dengan hadis yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tanda kutip belusukan tiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hadis Bukhari. Yang zilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun tiap malam ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa sulusul akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu, Allah kemudian berfirman, Mayyad'uni fa'astajibu lahu, siapa yang saat itu sedang berdoa kepadaku maka aku akan mengijabahnya. Wa may yas'aluni fa'udiyahu, siapa yang saat itu sedang meminta sesuatu kepadaku akan aku berikan. Wa may yastaghfiruni faghfirlahu, dan siapa yang saat itu sedang istighfar kepadaku maka akan aku ampuni dia. Allah tanda kutip belusukan sepertiga malam terakhir, dan Allah menjanjikan yang berdoa diijabah, yang minta diberikan, yang istighfar diampun. Maka ini subuh berjamaah di masjid, jangan lupa qobla subuh, ya, yang berangkat ke masjid langkah pertama diangkat derajat, langkah selanjutnya kemudian diampuni dosa, begitu terus. Dan setelah subuh jangan tidur lagi, jangan bobok lagi,
lakukan yang positif, termasuk hari ini bagi rekan-rekan Martamania yang sedang stay tune di radio ya, atau bisa dengan saya di Facebook Live. Ini termasuk bagian dari ikhtiar kita untuk menggapai ciri orang sukses, bahwa ciri orang sukses adalah kembali kepada Allah di awal perjuangan. Nah itu artinya apa? Artinya poin pertama adalah tawakal itu cenderung di awal. Menyerahkan urusan pada Allah itu cenderung di awal, bukan di akhir perjuangan, bukan setelah kemudian kita merasa kalah, tapi di awal. Penuh dengan gairah, tawakal penuh dengan semangat, etos kerja yang tinggi. Itu yang pertama, ciri kesuksesan sejati sesungguhnya. Yang kedua, ciri orang yang sukses secara sejati adalah ketika dia bisa mematuhi peraturan. Yang utama tentunya adalah peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat pokok dan fundamental. Yang kedua adalah peraturan yang berlaku di sistem masyarakat. Apakah di lembaga, ya di organisasi, apakah di perusahaan, apakah di masjid gitu ya, apakah di rumah pun ada peraturan. Maka setiap peraturan, selama itu peraturan tidak melanggar kepada syariat, maka wajib ditaati. Kecuali ketika ada peraturan yang melanggar syariat atau peraturan sesuatu di luar agama yang bertentangan dengan agama, maka ada kaidah ushul fikih, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk ketika ketaatan itu mengandung kemaksiatan. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik. Nah, maka orang yang akan sukses secara sesungguhnya sejati adalah ketika dia bisa mematuhi peraturan. Dan ternyata Martamania, untuk patuh itu butuh kesabaran. Gak heran para ulama membagi sabar ke dalam 3 tingkatan atau 3 hal. Pertama, sobrun ala ta'ah. Sobrun ala ta'atillah, sabar untuk patuh kepada Allah. Kedua, sobrun anil ma'asi atau anil ma'asiyah, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillah, sabar menghadapi takdir Allah. Yang pertama kali ya yang dinomorsatukan oleh para ulama adalah sabrun ala ta'atillah, sabar untuk patuh kepada Allah. Maka sejatinya untuk bisa patuh itu butuh kesabaran. Kalau enggak ada kesabaran, enggak akan patuh. Sholat harus sabar kan? Lagi enak-enak istirahat, lagi enak-enak makan, lagi enak-enak bercengkrama, lagi ada tamu dan sebagainya. Adzan berkumandang, wayahna ya harus sabar. Sholat dulu sebentar, enggak lama. Tinggalkan dulu kegiatannya. Ayatnya jelas kan? Surat Al-Jumu'ah kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, jika telah dikumandangkan azan pada hari Jumat, fas'au, maka sa'ilah, bersegeralah, lari kecillah kalian untuk berzikir pada Allah, untuk salat, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Maka meninggalkan aktivitas duniawi, jual beli ataupun yang lainnya, itu bukan hal yang sepele, itu cukup berat dan butuh kesabaran yang kuat. Ya karena itu
Untuk bersabar butuh, untuk patuh butuh kesabaran. Setiap peraturan, ya, peraturan apapun ya, peraturan sekolah, pesantren, madrasah, peraturan masjid DKM, peraturan rumah tangga, peraturan lembaga, perusahaan, bisnis, las, peraturan grup WA pun taati gitu, patuhi. Dilarang sharing video tertentu, khusus ini aktivitas informasi yang bersifat program kejamihan misalnya. Ada saja orang yang sharing ya video di luar aktivitas yang ditentukan. Tatib grup WA itu ditaati dan itu butuh kesabaran gitu ya. Sederhana sebenarnya. Sederhana itu. Tapi ternyata orang untuk patuh itu sulit. Harus berjuang luar biasa. Coba lihat rambu lalu lintas. Kalau dipatuhi itu enak loh. Ya, makanya ya. Di jalan ada marka jalan ya, ada aturan, ada lampu traffic light. Coba itu kalau dipatuhi enak loh kita berkendaranya. Jangan nerobos forbidden, walaupun nggak ada polisi, karena memang di kita itu yang namanya rambu lalu lintas itu berlaku kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, orang sembarangan loh. Ya, walaupun nggak ada polisi, janganlah menerobos forbidden. Karena itu akan mengganggu pengendara yang lain yang punya haknya. Kalau lampu merah belum hijau, jangan lu menerobos. Diam dulu, tunggu dulu sebentar. Nggak lama, gitu ya. Dan itu butuh kesabaran, teman-teman. Sederhana sekali. Aturannya aturan kecil, tapi untuk patuh butuh kesabaran. Apalagi kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di sana butuh kesabaran. Nah, kalau ada orang yang sudah bisa patuh kepada peraturan, ya, maka dia termasuk orang yang memiliki, mengaktifasi ciri-ciri kesuksesan. Ya, coba misalnya begini, pengusaha nih, ada mitra kerjasama tuh, ada project. Kemudian kata si mitra itu, Pak, kita ketemuan meet up ya Pak di tempat jam sekian. Ya, tempat jam sekian. Kira-kira berani nggak Anda kemudian datangnya terlambat? Misal kita di kafe ya Pak, ketemunya pukul 8 malam sudah di sana. Kita kemudian telat, ya, dengan alasan pengajian dulu telat, datang jam 9. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Maka mungkin si mitra sudah pulang duluan, atau si mitra bertahan, tapi si mitra kemudian hilang kepercayaan. Mungkin bisa begitu. Maka kita nggak akan berani kemudian telat datang. Kalau jam 8, ketemuannya jam 8, sebelum jam 8 sudah di sana. Nah, itu adalah salah kutip ya kepatuhan. Itu adalah value, nilai diri. Kalau orang punya value diri, mahal harganya. Silakan buktikan. Bangun value Anda. Ya, bangun value Anda, nanti value Anda akan banyak dihargai dan harganya cukup tinggi. Karena sejatinya kalau kita beli sesuatu, itu bukan hanya beli barangnya, tapi beli value-nya. Ya, kopi di warteg, kopi di kafe, kopi di restoran bintang 7 beda harganya. Walaupun sama-sama hitam kopinya,
tapi beda harganya. Di warteg cukup 2.000, 5.000, paling mahal kan. Di kafe 20.000 rupiah, di resto bintang 7 berapa? Bintang 5 dan 7 berapa? 50 ribuan lebih. Beda harga, padahal sama-sama kopi, sama-sama hitam warnanya. Ternyata yang dijual bukan hanya kopinya, tapi value-nya. Kalau kita sudah punya value added, ya, value dalam diri kita, maka kita bernilai tinggi di hadapan orang lain. Nah, kepatuhan itu value, tepat waktu itu value, jujur itu value, amanah itu value. Ya, value yang akan membuat nilai kita tinggi, harga tinggi. Maka ketika ada mitra, jam 8 ya Pak ya, kita ketemu di kafe ini, siap? Setengah 8 sudah standby di sana. Dan si mitra tahu bahwa Bapak ini kita nunggu sebelum jam 8. Dan itu akan jadi value added, akan bernilai tinggi. Mitra akan semakin percaya. Baik Pak, nanti hari MOU-nya kita akan datangkan ya Pak ya. Kemudian pesan-pesan yang diinginkan oleh mitra itu kemudian kita patuhi. Itu pun semakin menambah value diri, dan itu adalah ya tingkat kepercayaan yang dibangun oleh kita terhadap mitra kita, dan itu ciri sukses. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya project yang ditetapkan goal, dapat project nih goal. Kenapa? Karena kita mematuhi peraturan yang tidak tertulis selama kerjasama itu. Tepat waktu, kemudian juga profesional, bagus melayaninya, aman. Semua harapan-harapan mitra kemudian dipenuhi, itu ciri sukses. Secara umum, patuhi Allah, taati Allah, maka kepatuhan kita kepada Allah itu menjadi satu di antara ciri sukses kita. Siapapun, profesinya apapun, patuh pada Allah. Karena kalau kita sudah patuh pada Allah, kita akan layak meminta pada Allah. Sangat layak. Enggak layak gitu ya, walaupun memang sebenarnya layak menurut Allah ya, gitu ya. Kacida gitu ya, kacida. Tara sholat, tara ibadah. Lalai, kemudian juga tara ngaji, misal. Tiba-tiba merengek pada Allah, pengen sesuatu, pantas enggak? Layak nggak? Menurut kita nggak layak kan? Tapi Allah mah nggak apa-apa. Boleh, sangat boleh. Allah mah maha pengasih kan? Silakan boleh minta pada Allah. Tapi secara rasional tingkat kelayakannya rendah. Tapi kalau orang sudah patuh kepada Allah, kemudian dia beribadah dengan khusyuk, dia tunaikan segala kewajibannya, dia tinggalkan yang Allah larang, itu sangat-sangat layak minta pada Allah, sangat-sangat layak merengek pada Allah. Maka tingkat kepatuhan kita ini bukan hanya akan di-feedback, diganjar dengan haknya, bukan hanya akan diberikan haknya pokok, tapi akan mengundang tambahan bonus, ya fungsional, apalagi tunjangan dan sebagainya. Bonus itu akan diberikan pada siapa? Pada yang patuh, ya, pada yang taat pada perusahaan, itu bonus. Pada yang berprestasi itu bonus. Allah pun demikian. Allah akan kasih ganjaran yang pokok dan bonus bagi siapa? Bagi orang-orang yang patuh. Ke masjid itu tidak wajib, kata jumhur. Ya, karena sifatnya fadhailul amal, keutamaan. Ya, mendekati wajib saja gitu, nggak wajib, nggak berdosa,
kalau ada laki-laki sholat di masjid. Namun ya, masa iya ketika Allah sudah menghadirkan fadhil yang sangat banyak, betapa utamanya sholat berjamaah di masjid, sangat banyak fadilahnya, masa iya enggak diambil peluangnya? Kata Ustaz Evi mah enggak apa-apa, tenang naon naonan gitu ya. Tenang naon teka masjid ge naon lalaki itu di masjid gitu. Itu kata Ustaz Evi begitu kan. Artinya jangan berapologi dengan hukumnya, tapi beralasanlah dengan fadilahnya. Kenapa saya harus ke masjid? Oh, alasannya begini nih. Banyak fadilahnya nih, banyak utamanya nih gitu. Maka orang-orang yang mengambil peluang kepatuhan kepada Allah itu, walaupun sifatnya hanyalah opsional, mandub, sunat, dia ciri orang yang sukses sejati. Patuh. Yang terakhir adalah ketika kita tidak bisa meningkatkan kepatuhan, hanya sifatnya yang pokok-pokok saja, SOP sajalah gitu ya, hanya sifatnya prosedural saja, maka yang ketiga adalah yang terakhir, hindari pelanggaran. Hindari pelanggaran. Kalau pada Allah, hindari maksiat. Kalau urusan-urusan duniawi, organisasi, lembaga, kemudian juga apalagi masyarakat, perusahaan, bisnis, dan lain sebagainya, hindari pelanggaran pada SOP. Jalankan SOP, hindari pelanggaran. Selesai, maka itu termasuk ciri orang sukses. Pada akhirnya, kalau tidak melanggar, karyawan ya, tanggal 1 gajian begitu kan. Kalau nggak melanggar, dapat tuh yang pokoknya. Dan ini pun sama, untuk tidak melanggar itu butuh kesabaran yang luar biasa. Hindari pelanggaran, hindari kemaksiatan. Baik, kita review. Ada 3 ciri kesuksesan yang sesungguhnya. Pertama tadi apa? Kembali kepada Allah di awal perjuangan. Kembali kepada Allah di awal ikhtiar. Arju'alallahi fil bidayah. Kedua, ya, adalah senantiasa patuh kepada aturan yang berlaku. Patuhi peraturan, patuhi perintah. Terutama patuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hindari pelanggaran, hindari kemaksiatan, hindari kelalaian, hindari kesalahan kekhilafan. Maka dengan 3 hal ini kita termasuk orang yang sukses sejati. Mudah-mudahan suksesnya dunia akhirat. Dunianya sukses, akhiratnya pun sukses. Demikian barangkali dapat saya sampaikan karena waktu sudah hampir pukul 6. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Yang benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru adalah atas kealpaan saya pribadi, kebodohan saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana afika alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami isi udara dengan dakwah. Alhamdulillah. Hatur nuhun teman-teman yang sudah ikut